Halo lagi sahabat Museum KA dan juga sahabat Nusantara. Kita ketemu lagi di episode ke-4, ngebahas sila ketiga dari Dasasila Bandung. Balik lagi sama Kang Gin. Ya bisa lihat tempatnya kemarin pertama itu di spot apa namanya Kang? Dasasila Bandung. Spot Dasasila Bandung yang ada artefaknya. Bukan artefak, peninggalan Allah, apalah gitu, simbolnya lah, gitu. Terus kemarin lagi sama Kang Wisnu di spot Asbak. Itu apa nama tempatnya ya? Pokoknya saya ingetnya ada Asbak, gitu. Dan sekarang ada di depan Globe muter-muter. Wah. Ini gambaran aja di dalam Museum KA kayak apa, beda dengan waktu saya zaman SMA kesini gitu. Nah mungkin langsung aja ya kita bakal bahas tentang sila ketiga dari Dasasila Bandung. Seperti biasa lihat contekan dulu. Yang bahasa Inggrisnya sila ketiga dari Dasasila Bandung yaitu recognition of the equality of all race and of the equality of all nations, large and small. Bahasa Indonesianya salah. Itu sila keempat. Yang sila ketiganya adalah mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa besar dan kecil. Kok nggak asik ya, tapi begitulah tulisan aslinya di kopinya. Di komunike akhirnya kan? Apa? Di komunike akhirnya. Komunike. Iya, hasil dari konferensi Asia Afrikanya tertulis seperti itu. Diistilahkannya komunike. Komunike akhir. Ya, komunike akhir. Asia Afrika. Ya itulah yang tertulis di komunike akhir, di prasastinya juga yang asli seperti itu. Nah, ini ada cerita apa nih Kang tentang sila ketiga? Sila ketiga. Ceritanya berbicara mengenai bangsa-bangsa, berbicara mengenai ras. Kita saat ini sedang berada di bola dunia di sini ya Kang ya. Yeah. Ini menceritakan mengenai negara peserta konferensi Asia Afrika. Lalu ada juga negara sponsor konferensi Asia Afrika dan juga negara-negara yang berwarna biru itu terutama di Afrika yang masih mengalami penjajahan. Oh, pada saat tahun 55? Tahun 55, okay. Betul. Nah, cerita mengenai ini, tentunya tindakan membeda-bedakan diskriminasi adalah pelanggaran terhadap hak manusia, nilai peradaban manusia, dan martabat manusia. Karena kan konferensi Asia Afrika ini menghasilkan yang tadi disebutkan komunike akhir. Yang di sila ketiga itu kita menekankan mengenai recognition of the equality of all races and of the equality of all nations, large and small. Jadi kita begitu menjunjung tinggi kesetaraan ras-ras di dunia ini, terutama di Asia dan Afrika, dan juga kesetaraan bangsa-bangsa baik kecil maupun besar. Nah, bicara dengan konferensi Asia Afrika, kenapa kita begitu menekankan? Karena pada tahun 1955 ini masih terjadi praktik diskriminasi rasial di negara Asia Afrika yang pada saat itu tentunya begitu membuat bangsa Asia terutama Afrika menderita lah gitu sederhananya karena ada praktik rasialisme ini. Yang ternyata si praktik rasialisme ini sudah berkembang atau sudah ada di Afrika itu di waktu yang sangat lampau sekali kan, sekitar 1680-an lah gitu. Exploration age ya berarti. Bisa dikatakan seperti itu lah Kang ya, dengan adanya salah satunya bentuk perbudakan, lalu perbudakan penjualan budak ya yang diimpor pada saat itu dari Afrika Barat lalu ke Afrika Selatan dan lainnya. Nah, jadi memang sudah cukup berlangsung di
Asia dan Afrika ini, dan menjadi concern yang sangat kuat di Konferensi Asia Afrika, sampai-sampai Konferensi Asia Afrika itu memasukkan agenda terkait rasialisme ini dalam sidang komite politik KH, dan juga sebagai tujuan dari Konferensi Asia Afrika. Apa tujuannya? Nah, ini yang saya ingin bacakan, bahwa tadi yang tujuan itu yaitu untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus daripada bangsa Asia Afrika, misalnya tentang masalah rasialisme dan kolonialisme. Nah, selain menjadi konsentrasi kuat di Konferensi Asia Afrika di sidang komite KH-nya dan di tujuan KH-nya juga, ternyata ditekankan kembali oleh Presiden Soekarno bahwa pada saat membuka Konferensi Asia Afrika, beliau itu begitu menekankan, kita bangsa Asia Afrika bersatu di sini karena kebencian terhadap kolonialisme. Tidak hanya karena kolonialisme, karena adanya rasialisme yang terjadi di Asia dan juga di Afrika. Nah, Bung Karno berpikir bahwa pada saat itu jangan pernah melihat kolonialisme ini dalam hanya bentuk klasiknya saja, katanya gitu, bahwa kolonialisme ini memiliki baju modern dalam bentuk penguasaan intelektual, ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang di bumi kita sendiri gitu, dan ditekankan kembali oleh Bapak Ali Sastroamidjojo, Ketua Konferensi Asia Afrika, terkait rasialisme ini. Beliau menyampaikan bahwa rasialisme merupakan sumber ketegangan dewasa ini di Asia dan Afrika, merupakan suatu aspek dari kolonialisme yang didasarkan atas perasaan lebih utama atau superior daripada golongan yang berkuasa, yang kala itu bisa kita sebutkan ya bangsa kolonial yang berkuasa itu. Diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan warna adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Gitu. Nah, kenapa bertentangan dengan hak asasi manusia ini? Sudah jelas disampaikan pada pertemuan pertama tuh Kang, yang kita berbicara mengenai respect for fundamental human rights and principles and purposes of the Charter of the United Nations gitu ya. Nah, melanggar hak asasi manusia, yang bahkan hak asasi manusia ini sudah dideklarasikan juga di PBB 10 Desember ya Kang ya, 1948. Kayaknya tanggal segitu saya juga lupa. Aduh, bukan orang sejarah Kang ini. Begitu menekankan melanggar, kalau di PBB disebutnya Universal Declaration of Human Rights, perilaku dari rasialisme ini, yang pada saat itu di pasal 1 berbunyi bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Nah, yang pasal 1 ini kan dilahirkan merdeka. Kalau misalkan rasialisme, kolonialisme, itu kan apa ya, merenggut kemerdekaan kita gitu kan ya, merenggut kebebasan kita. Berarti kan ini sudah melanggar gitu kan dari pada pasal 1 UDHR ini gitu. Lalu ditekankan kembali pada pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Nah, pasal 4 ditekankan lagi, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Jadi itulah latar belakang kenapa sila ketiga ini lahir, karena Konferensi Asia Afrika begitu mengharapkan bahwa apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dideklarasikan dalam piagam PBB, dalam Universal Declaration of Human Rights bisa direalisasikan, menanggulangi permasalahan rasialisme yang terjadi di Asia dan Afrika gitu Kang. Jadi kita begitu, istilah katanya ya apa ya, menuntut atau yang jelasnya di sila ketiga itu ya, bahwa mengakui persamaan semua
suku bangsa dan mengakui persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil. Menegaskan gitu. mungkin Lebih ya. menegaskan gitu Kang, karena ya apa ya, konferensi Asia Afrika ini berlandaskan pada piagam PBB itu yang kita sudah jelas bahas di episode pertama itu ya Kang, yang di sudut Dasar Sila Bandung, sudut Museum KA yang sangat menjadi primadona bagi pengunjung, karena ya jadi kita ngobrol dulu sudut yang di sana yang waktu itu ya, karena itu menjadi salah satu spot yang favorit bagi para pengunjung, apalagi kalau tamu-tamu negara tuh kalau udah melihat si spot Dasar Sila Bandung itu seperti melihat sesuatu hal yang mencerahkan. Iya, mengakui karena memang waktu pertama kesini nggak pertama banget sih, maksudnya kemarin waktu kesini keliling-keliling museum terus lihat spot itu memang satu hal yang buat saya pribadi gitu ini bikin penasaran. Dasar Sila Bandung, oh iya bener, ingat dulu belajar di sekolah, oh ya konferensi Asia Afrika melahirkan Dasar Sila Bandung. Dasar Sila Bandung tuh apa? Terus saya baca gitu. Ya aneh karena bahasa Inggrisnya memang aneh gitu. Aneh tapi masih bisa dipahami lah ya. Masih bisa dipahami, terus kayaknya ada sesuatu hal yang tersirat di dalam situ. Value-nya tuh ini tuh bukan hanya sebuah prasasti. Nah itu prasasti bukan artefak. Emangnya arkeologi artefak, aduh gitu. Nah, ya di prasasti itu ya ada sesuatu hal yang akhirnya saya mikir gitu kan, mikir untuk diri sendiri lah gitu. Bener gak sih Indonesia melakukan ini gitu? Bener gak sih negara-negara di Asia Afrika ini melakukan ini gitu? Dan hal-hal ini tuh, oh berarti ini adalah problem-problem yang ada pada saat itu, gitu betul. Kan pada tahun 55 tuh gambarannya seperti ini. Lalu apa yang diharapkan oleh negara-negara Asia Afrika gitu? Ya memang betul, itu jadi spot yang saya bukan orang sosial, bukan orang politik juga gitu. Tapi ketika baca itu langsung mikir gitu. Jadi wajar kalau itu spot yang primadona ya. Primadona. Bahasanya 90s banget ini primadona. Ya, saya memang 90s. Bareng-bareng sama Bon Jovi dulu. Oh. Gitu ya. Itu menarik, terus race pula gitu. Iya, bukan tentang Mandalika ya race-nya ya. Oh, balap. MotoGP lah kan. Race kan. Tapi ras, isu rasial gitu, karena mikir ya kebayang di zaman tahun 55 saudara-saudara kita yang ada di Afrika pas petanya Afrika ya. Latin. Salah, Amerika. Mirip bentuknya. Jadi ya kebayang yang pada saat itu isu rasial karena warna kulit gitu kan. Terus dicap sebagai negara kelas 3 apa 4? Iya, bisa disebut kelas 3 sih kan. Kelas 3 ya berarti gitu. Nah, ada gap itu gitu yang di mana mereka ini nggak punya hak untuk nuntut gitu kan. Kalaupun mereka diperlakukan dengan keji, dengan kejam, dengan tidak manusiawi, mereka nggak bisa nuntut ke pengadilan karena haknya nggak ada gitu. Itu. Ya saya membayangkan itu gitu. Dan mungkin ya karena ini sesama Asia Afrika, maksudnya karena ini konteksnya ada di Asia dan Afrika gitu, saya juga jadi mikir kadang, ada nggak sih negara sesama Asia Afrika gitu yang saling rasis gitu? Kalau untuk adanya praktik rasialisme di Asia Afrika pasti ada ya Kang, ya kayak misalkan kita ambil contoh di Afrika Selatan gitu kan, betapa mengerikan ya di tahun 1948 kala itu bahwa praktik rasialisme ini dilegalkan gitu dengan nama apartheid atau dikenal dengan apartheid, yang kalau di bukunya Donald Woods itu apartheid dalam bahasa Afrikanya berarti separateness, pemisahan. Kalau ya terjemahkan dalam bahasa Inggris,
apartheid gitu. Dan itu legal diberlakukan gitu di Afrika Selatan, si politik diskriminatif ini. Dan sampai-sampai pada saat itu kita sebut orang kulit berwarna, orang native di Afrika ini seperti kebebasannya terenggut. Contohnya kayak misalkan dulu gereja hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang kulit putih. Lalu dokter orang kulit hitam tidak boleh memeriksa, atau ya pada saat itu apa ya, kayak kalau dokter tuh merawat lah gitu ya Kang. Yeah. Kayak merawat orang kulit putih, dokter orang kulit hitam tidak boleh merawat orang kulit putih. Lalu kalau misalkan digambarkan di museum ini, banyak fasilitas publik yang memiliki informasi hanya diperuntukkan untuk jadi gimana ini? Iya. Hanya untuk orang kulit putih, itu whites only. Nah, masih ada di Afrika Selatan di masa itu, dan itu pun menjadikan Afrika Selatan itu tidak bisa diundang ke konferensi Asia Afrika, karena konferensi Asia Afrika sendiri menentang adanya sistem apartheid ini gitu. Apartheid itu mungkin dari kata part ya. Apart. Hate. Ya, pembagian. Bagian. Oh, Hate-nya okay. yang hate, benci. Jadi kayak yang ngeri juga gitu kan, namanya ada apart hate. Hate itu kan udah maknanya benci gitu kan, udah berarti pada saat itu objeknya si orang kulit berwarna itu adalah untuk dibenci gitu kan ya, dipisahkan dan dibenci gitu, dan diperlakukan sangat semena-mena. Contohnya di Afrika Selatan itu, sehingga tidak bisa hadir di konferensi Asia Afrika. Namun mengirimkan ada delegasi dari Afrika Selatan, bukan mengirimkan ya, ada 2 delegasi dari Afrika Selatan yang hadir juga di konferensi Asia Afrika sebagai peninjau. Beliau adalah namanya Moses Kotane. Siapa? Moses Kotane. Kotane. Iya, Kotane, yang salah satu anggota dari African National Congress. Lalu ada dari Afrika Selatan lagi, beliau bernama Ismail Ahmed Molvi Kasalia, salah satu anggota Indian. Sebentar saya lihat dulu ininya ya, Indian Congress Leader. Nah, mereka itu adalah 2 sosok yang begitu menyuarakan perlawanan terhadap rasialisme dan ingin menuntut pemerintah kulit putih di Afrika Selatan agar meninjau kembali sistem apartheid atau sistem rasial ini agar lebih objektif gitu. Terus tadi kan Afrika Selatan. Kalau Afrika Selatan itu apartheid dilakukan oleh bangsa Barat lah ya. Barat. Terhadap bangsa Afrika. Bangsa yang menariknya bisa saya khawatir menyampaikan. Nggak apa-apa. Sampaikan aja, nanti saya lurusin. Karena kan kayak dulu tuh Presiden de Klerk ya, yang di Afrika Selatan tuh ya mengaku bahwa orang Afrika Selatan gitu ya. Tapi ya karena orang kulit putih merasa superior gitu. Jadi gimana ya kalimatnya ya? Saya tuh agak bingung gitu. Ya. Ada gap lah ya. Yang pasti perilaku ini adalah dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam, gitu kan, si perilaku rasialisme ini gitu kan, yang menganggap bahwa orang kulit putih ini merasa lebih superior gitu kan ya. Padahal kalau dipikir nih Kang, gitu, kita kan manusia diciptakan tidak memilih warna kulit gitu ya. Dan kalau misalkan lahiriahnya siapa yang mau gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Kang Balki nih misalkan gitu ya, apakah karena warna kulit kita harus menjadi berbeda gitu karena kan Kang Balki ini sahabat ya, seorang nature scientist. Jadi pasti begitu mendalami mengenai gen-gen manusia mungkin. Iya. Bahkan beliau pun
di masa pandemi ini kan salah satu peneliti COVID-19 ya Kang. Ya. kita ulas juga nih tentang rasialisme di mata Kang Balki ini. Tapi sebelum itu isu rasial itu misalkan tadi kayak Afsal gitu ya. Itu setelah ada KA selesai nggak sih? Oh, oke. Maksudnya secara major ya? Iya betul. Memang perjuangan kalau yang di Afrika Selatan itu sampai 30 tahun ya. Sampai pada saat itu Nelson Mandela harus dipenjara ketika begitu kuat menyuarakan perjuangan orang kulit berwarna ini. Tapi dirasa sukses kan? Sukses. Karena apa ya? Kita kembali lagi bahwa persamaan semua suku bangsa ini merupakan hak dasar daripada manusia dan memang sudah dijamin di Piagam PBB sendiri gitu. Dan itu harus istilah katanya apa ya Kang? Kayak harus terlaksana gitu kan, tidak lagi adanya perbedaan ras dan warna kulit gitu di Piagam PBB pun kayak gitu. Sukses karena di tahun mohon maaf saya khawatir salah tahunnya, antara 1990-an lah Kang, berakhir itu sistem apartheid di Afrika Selatan itu gitu. Yang terkenal di filmnya Nelson Mandela Invictus gitu, di bukunya Long Walk to Freedom itu menceritakan begitu begitu menderitanya rakyat Afrika ketika sistem apartheid dan capaian dari usaha bangsa Afrika Selatan. Nah, selain Afrika Selatan ada apa lagi contohnya? Salah satu contohnya pada saat itu di Konferensi Asia Afrika begitu mendukung penuh kedaulatan negara-negara di Afrika Utara. Afrika Utara kayak misalkan Aljazair, Maroko, yang pada saat itu pun mereka pun masih mengalami politik rasialisme yang dilakukan oleh ya kita sebut bangsa kolonialnya lah ya Kang, ya nggak usah sebut nama negaranya. Iya. Ya, padahal bingung kenapa ya, orang Maroko juga putih loh. Ya orang Maroko, Aljazair, Eropa, Afrika Utara itu putih loh basic. Iya. Dan apakah membawa dampak yang signifikan? Setelah KA tentunya yang tadinya Afrika Utara ini Aljazair, Maroko, Tunisia mengalami kolonialisme, perbuatan-perbuatan diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa kolonialnya itu, setelah KA merdeka si negara Afrika Utara ini tuh. Canggih juga ya? Canggih. Lupa tadi kan saya nanya ke Kang Malkin. Oh iya. Kalau di sudut pandang Kang Malkin apa tadi? Mengenai apa ya? Kita tuh kan ras kan terlahir tanpa permintaan. Iya. Mau putih, mau kulit hitam, kulit kuning, sawo matang. Iya. Sawo matang, sawo busuk. Sekolah. Nah. Ya benar sih, memang kita nggak bisa request kita pengen kulitnya kayak gimana, pengen matanya kayak gimana, pengen rambutnya kayak gimana, memang nggak bisa request. Itu butuh proses mutasi genetik yang panjang, bahkan udah bukan mutasi tapi disebutnya evolusi gitu. Nah, dari perspektif kami sendiri, ya ras itu ada, ras memang ada, tapi bukan untuk dijadikan sebuah permasalahan, apalagi sampai jadi gap antara warna kulit gitu. Mungkin saya juga harus ngelurusin, sebenarnya nggak ada warna kulit putih, yang ada itu pale, transparan. Transparan itu terjadi karena dia tidak memiliki kandungan melanin. Jadi kalau misalkan kita yang orang Asia, misalkan yang kulitnya kuning, ada yang sawo, itu karena punya kadar melanin di lapisan kulitnya. Terus ya kalau yang seperti saudara-saudara kita di Papua, ya memang jenis melanin juga itu ada banyak lagi jenisnya. Saya lupa apa aja. Nah, yang berkulit
coklat atau let's say hitam, maaf ya bukan maksud rasis gitu. Yaitu karena ada jenis melanin tertentu yang sangat tinggi kadar melaninnya. Nah, kalau kulit yang kita sebut kulit putih itu sebenarnya mereka tidak memiliki melanin atau melaninnya itu tipis banget. Mau jenis melanin apapun itu tipis banget sehingga dia itu transparan seperti plastik. Nah, ketika plastik transparan ini kita tumpuk, maka dia akan menghasilkan warnanya seolah-olah kayak putih. Oke. Sorry Kang, dipotong. Yang disebut albino itu bukan mungkin? Albino itu memang nggak ada melanin sama sekali. Oke. Tapi kalau misalkan yang seperti ras Kaukasoid, sebenarnya ini juga perubahan ini baru terjadi ketika masa glasiasi berakhir. Masa glasiasi berakhir itu ketika es mencair mungkin 10.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Barulah tercipta ada ras yang kadar melaninnya turun drastis gitu, menciptakan warnanya putih gitu. Padahal itu pale sebenarnya. Ya kita nyebut itu putih ya mungkin kalau dari perspektif di sana saat winter ya memang jadinya putih gitu. Ya memang tidak bisa dihindari juga ya ada terciptanya ras karena manusia itu bermigrasi gitu. Kurang lebih ini harusnya bukan konten di podium MKA, ini harusnya di Siloka ini. Nanti saya bikinlah episode khusus yang ngebahas detail tentang human migration di channelnya Siloka Nusantara. Kalau di sini kita brief aja ya, general ya. Jadi manusia spesies Homo sapien itu kalau berdasarkan fosil tertua itu 200.000 tahun yang lalu. Dan sumbernya adalah di Afrika Tengah. Kenya, Tanzania, Ethiopia, daerah-daerah situ. Lalu ya mereka migrasi. Nah, migrasi pertama itu pindah dari Afrika, ya pas Pacific Ocean lagi. Dari Afrika itu pindah ke Asia, ke arah Timur Tengah dulu, terus ke Asia dan berakhir di Indonesia, Australia sih sebenarnya. Karena dulu dari Thailand sampai Bali dan Sunda kecil itu masih satu daratan. Terus mereka menyeberang dan menetap di Australia menjadi ras Melanesia. Papua, orang Papua itulah penduduk pertama. Dan sebelum masa glasiasi memang warna kulit semua manusia seperti itu. Coklat, hitam, nggak ada yang putih. Kalau berdasarkan fosil, artefak dan lain-lain ya kerangka tulang itu menunjukkan nggak ada mereka memiliki melanin tinggi gitu. Nah, karena mereka menyebar ya selain dari ke Australia tadi, mereka ada juga yang migrasi ke Eropa, ada yang migrasi ke Eropa Timur gitu, dan yang terakhir itu ke Amerika. Enaknya petanya tuh harusnya Amerika jangan di barat tapi atau di kiri peta, tapi simpen di kanan peta kalau Amerika itu, karena dulu ada Selat Bering yang menyambungkan antara Asia dan benua Amerika. Jadi dari situlah manusia berpindah. Mungkin simpelnya gini, kalau kita tahu orang Dayak kulitnya kuning, ketika mereka migrasi ke atas mereka menjadi suku Nenets di Siberia. Kulitnya pale, pucat, tapi ciri fisiknya sama, morfologisnya sama. Lalu mereka pindah lagi, hijrah lagi, melewati Selat Bering, dari Kamchatka ke Alaska, terus Kanada, baru Amerika. Nah, itu berubah menjadi Native American. Kulitnya merah. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan, geografis wilayah ya. Kenapa orang Asia sipit atau orang Asia Timur sipit? Itu ada kaitannya dengan ya balik lagi geografis wilayah, gimana sumber matahari di sana. Ketika mereka di musim-musim tertentu mereka harus menyesuaikan ya, memicingkan mata begini gitu. Nah, sehingga terjadi mutasi. Mungkin simpelnya karena sekarang kita lagi ada COVID ya. Mutasi itu saya ilustrasiin gampang kalau virus, karena dia single cell.
Tapi kalau kita kan multiselular sel. Multiselular gitu. Jadi ada jutaan sel di dalam di tubuh kita gitu. Nah, kenapa ada COVID alpha, terus ada delta, terus ada omikron, mungkin nanti ada megatron gitu. Itu antivirusnya namanya Autobot. Oh. Ya, nah itu dan itu juga ada jumping kan. Dari alpha kenapa nggak beta dulu? Kenapa nggak Charlie baru delta? Iya. Kenapa dari alpha langsung ke delta? Nah, ada mutasi yang tidak permanen atau tidak kuat. Yang si beta mungkin Charlie gitu. Lalu muncullah delta. Delta ini yang adekuat dan dia bisa survive. Lalu dari D, E, F langsung ke O, omikron gitu. Nah, ini yang nggak kuat nih yang tengah-tengah. Omikron ini yang kuat, sama dengan tubuh kita. Oke. Tapi beda skala. Kalau virus itu single cell, sel bersel satu, kalau kita sel banyak. Nah, jadi butuh mutasi selnya banyak banget. Ketika mutasi sel ini terjadi dalam jumlah banyak dan semuanya dominan, adekuat dari mitokondrianya, itu dikatakan evolusi. Wah, luar biasa nih bahasannya. Dan setiap waktu tubuh kita selalu berevolusi. Kecil mungkin dalam skala sel hanya berapa ratus sel, setiap hari ini bermutasi. Entah ini jadi adekuat atau enggak. Mungkin kan kita suka tahu kalau lu nikah sama ini ntar anak lu sipit. Nah, itu ada gen adekuat dari mitokondrial DNA, dari kromosom gitu. Ini nanti saya jabarin detailnya tentang lagi, migrasi Homo sapien atau manusia dari Afrika sampai ke Indonesia sampai jadi sebuah bangsa yang keren. Sempat jadi bangsa yang keren, tapi nanti aja di channel Siloka gitu. Nah, karena pertanyaannya kayak gitu, sekarang harus saya balikin lagi ke isu rasial dan sila Bandung gitu. Ya kalau dari sisi saintifik mungkin ya, memang tidak dibenarkan juga karena ya memang kita harus menghargai, bukan hanya menghargai, mungkin memang faktanya kita akan tercipta berbeda gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kulit saya seperti ini kuning, saya tinggal di Papua, lalu beberapa generasi pasti akan ada adaptasi yang mengubah pigmen kulit saya dan keturunan saya kelak gitu. Itu nggak bisa kita hindari. Justru kalau kita nggak bisa menghargai perbedaan juga gitu ya, kita nggak akan survive. Itu kalau di ekologi seperti itu. Karena saya pindah ke Papua, otomatis saya harus mengikuti pola kehidupan di Papua supaya saya nggak tersiksa karena perbedaan geografis gitu. Atau misalkan saya pindah ke Kutub Utara gitu ya, otomatis saya juga harus mengikuti gaya hidup mereka, pola makan mereka, pola kehidupan mereka. Nah, itu juga yang mendorong terjadinya mutasi genetik gitu. Jadi ya memang itu terjadi, tidak bisa dihindari, dan memang tidak untuk dipermasalahkan juga. Jadi memang kita cuma satu sebenarnya kan ya? Iya. Sepertinya kita satu adalah manusia gitu. Iya, dan apalagi tadi saya cerita bahwa Homo sapien awalnya itu dari Afrika. Nah, ini jadi penasaran juga nih ya, sahabat, karena di sudut pandang Kang Balki justru perkembangan manusia modern mungkin ya, Homo sapien bisa disebut gitu ya, berawal dari Afrika sendiri gitu ya, dan menyebar ke seluruh dunia mungkin gitu ya, bisa disebut seperti itu. Dan kenapa kita harus berbeda gitu, dan bahkan betapa mengerikannya gitu kalau ya mengambil kesimpulan dari Kang Balki bahwa manusia pertama gitu Kang ya berasal dari Afrika, lalu di situ pun malah kita mendapatkan perlakuan yang diskriminatif juga gitu ya, sebagai seorang manusia gitu yang terlahir merdeka gitu dan bebas gitu. Dan yang masih saya ingin mungkin yang penasaran gitu ya Kang ya, kayak misalkan ini kok timbul yang superior malah orang kulit putih.
gitu ya. Maksudnya ketika Oke. ketika di masa itu yang melakukan praktik-praktik diskriminatif di Afrika adalah orang kulit putih. Kita ngobrol di masa itu ya Kang ya. Iya. Maksudnya. Nah, padahal Kang Balki sendiri bahwa perbedaan warna kulit itu terjadi ada faktor dari geografi sendiri gitu Iya. ya. Kayak gitu. Oke, mungkin jadi ada the age of exploration, zaman-zaman eksplorasi, yaitu pada saat orang-orang kulit putih yang mereka tinggal di tempat yang nggak subur. Oh, Nah, otomatis mereka dituntut harus berinovasi, menciptakan tools yang menjadi teknologi lah. Lalu mereka mencari sebuah tempat baru untuk tinggal lebih layak, oke. gitu. Nah, mereka eksplor ke Asia, mereka eksplor ke Afrika, mereka eksplor ke benua Amerika juga, gitu. Dan di situ mereka merasa ingin menguasai, ada greediness. Greedy itu apa? Kerakusan. Keserakahan, gitu. Keserakahan, ingin mengakuisisi, dan karena kemarin juga sempat bahas tentang kedaulatan Wih. dengan Kang Wisnu, gitu. Nah, ini kaitannya sehingga mereka invasi, kolonialisasi. Mengkoloni. Iya, Oke. mengkolonisasi, iya benar. Ya, mengkolonisasi suku yang ada, gitu, orang yang ada di tempat baru tersebut, gitu. Sementara di sini terjadi perbedaan teknologi, perbedaan tools, gitu. Nah, disitulah mereka tercipta gap, gitu. Karena ngerasa kita udah canggih ya, gitu. Oke. Kita sudah canggih ya, kalau yang ini tuh nggak seperti kita, nggak sekeren kita. Kalau kita ini udah pakai baju, yang ini belum, gitu. Sehingga muncul diistilahkan primitif apa dan lain-lain, gitu. Tapi padahal ya balik lagi ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berpakaian seperti orang Eskimo lalu tinggal di Kalimantan, saya yakin nggak akan survive. Kebakar. Panas, Pak. Gitu. Jadi sauna. Iya, dan sebaliknya, ketika kita pakai baju ala orang tropis yang segala macam terbuka, lalu kita tinggal di wilayah lingkar kutub, ya kita juga akan menderita, gitu. Makanya justru dengan adanya perbedaan ini, bagi kami sebagai seorang explorer, gitu, ini adalah berkah bagi kami untuk belajar. Jadi kalau ada orang yang nanya, Balki dulu di utara, gitu kan, kenapa bisa survive di sana padahal kamu orang tropis? Ya saya belajar dari orang lokal. Saya ketemu dengan orang Nenets, suku Nenets, orang Mongol juga, gitu, yang hidupnya migrasi, gitu. Mengikuti pola kehidupan mereka, mengikuti pola makan mereka, sehingga saya bisa survive, gitu. Itu adalah satu pelajaran yang akan bisa didapetin di akademik, gitu ya. Luar biasa. Karena memang harus eksplorasi, dan itulah indahnya, gitu ya. Dari sisi perbedaan ini, kenapa kita nggak boleh rasisme, gitu kan? Ya karena dari sekalipun let's say mereka peradaban mereka tertinggal, gitu, masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Dan sebenarnya anggapan terhadap peradaban tertinggal itu anggapannya siapa ya, gitu kan? Ya, gitu. kita harus pakai kacamata dulu yang mana nih, gitu kan? Iya, karena ada beberapa ya, kayak beberapa tahun kemarin mungkin di internal Indonesianya sendiri, gitu ya, seperti orang Dayak tuh, wah gini tinggalnya di hutan. Ya, saya akhirnya menjawab dengan teman-teman juga bahwa ya itu udah budaya kami. Kami lahir memang di hutan. Hutan adalah rumah kami, hutan adalah budaya kami, adat kami, itu part
yang tidak bisa terpisahkan dari kami. Jadi kenapa teman-teman orang Kalimantan, sekalipun mereka sekolah tinggi, sekalipun mereka banyak juga yang sekolah di luar negeri, pendidikannya tinggi, tapi ketika pulang ya kita kembali ke hutan kami, menjaga hutan kami, karena hutan itu rumah bagi kami. Bagi orang Papua, pohon itu saudara. Bagi orang Bajo, laut adalah tempat bermain kami, gitu. Jadi ya itu yang kita harus punya toleransi. Kita nggak bisa menciptakan kasta, suku, bangsa, ras gitu. Kenapa nggak bisa ya? Karena itu tadi. Iya, makanya kita harus mengakui persamaan semua suku bangsa itu ya, iya, kan ya. Gitu. Jadi ya kita juga harus bersyukur ada di negara yang multikultural ya. Banyak suku bangsanya dan kita bisa belajar banyak dari situ gitu. Ya mungkin harus ada satu ngingetin nih buat temen-temen yang punya buku-buku bekas. Nice. Boleh disumbangin ke Yayasan Ranu Welum di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan pokoknya wilayah Kalimantan lah. Ini untuk adik-adik yang ada di pedesaan-pedesaan, untuk supaya kita meningkatkan budaya baca gitu. Mungkin ada yang punya buku bacaan apapun itu, mau itu dari kantor, mau dari pribadi, mau dari ya lembaga apa yang mungkin punya buku-buku, boleh sumbangin ke Ranu Welum Foundation, cek aja di IG-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang terkini apa ya tentang isu dari sila 3 ini nih? Aktualitas dari sila ketiga Dasar Sila Bandung di era kini, saya rasa adalah senada dengan adanya SDGs kan. Nah, Sustainable Development Goals yang pada tahun 2015 dibentuk di PBB, yang pada saat itu dibentuk langsung dengan anggota PBB yang jumlahnya sekitar 193 gitu kan ya. Kenapa ini dirasa memiliki kesamaan atau merupakan relevansi dari sila ketiga gitu, Dasar Sila Bandung, karena SDGs ini bersifat inklusif kan, bersifat inklusif dan juga anti diskriminasi dan juga menjunjung HAM gitu. Nah, sebagai contohnya bahwa SDGs ini kan dibentuk melibatkan semua kalangan, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat filantropi. Berbeda dengan MDGs yang pada saat itu dibentuk oleh Organization for Economic Cooperation and Development dan para pakar beberapa lembaga internasional. Tidak melibatkan, ya kurang inklusif belakangnya, sedangkan segmented yang pada saat pembentukannya ini kan dari tahun 2000-an ya kan, pada saat 2000 awal lah. 2000 awalan. Nah, lalu ternyata si SDGs ini berpedoman pada 5P nih kan, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership gitu. Yang tentunya prinsip People ini pembangunan global yang menempatkan manusia sebagai perhatian utama dalam pembangunan dengan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan beserta seluruh bentuk dan dimensinya. Manusia diposisikan pertama. Bukankah itu memiliki kesamaan bahwa kita pun begitu menjunjung tinggi, Konferensi Asia Afrika pun begitu menghormati hak-hak asasi manusia ya? Lalu di sila ketiga ini mengakui persamaan semua suku bangsa gitu kan. Nah, aktualitas daripada sila ketiga ini di era kini adalah kita bisa sebut dengan adanya SDGs gitu kan. Oke, jadi ya buat teman-teman yang nggak tahu SDG, sebenarnya gampang, tinggal buka aja UNDP, websitenya UNDP. Di situ ada poin
Ada 17 poin SDG. Yoi. Nah, mau ngikut yang mana di situ ada di konservasi alam, ada konservasi budaya juga Industri. ada, etnografinya, antropologi dan lain-lain itu ada komplit. Dan itu kan tadi jadi ngobrol-ngobrol yang itu ya, yang tujuan ke-10 itu, aduh panjang lah lumayan ya Kang ya, tujuan ke-10 itu memiliki nilai yang sama dengan si sila ketiga ini gitu, lebih mengedepankan inklusivitas gitu. Oke. Ya, mungkin sekian dulu biar nggak terlalu panjang, udah kan? Cukup dan penutupannya mungkin nih Kang. Ya, mau dari Kang Gin atau dari saya? Saya mah cuma kutipan aja sih. Oh iya, Jadi ditutup silakan. sama Kang Balaki ya. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang kita ngobrol nih Kang hari ini bahwa ya mengakui persamaan semua suku bangsa, semua bangsa besar dan kecil tentunya merujuk pada terciptanya perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia. Karena saya jadi ingat ini Kang, apa itu pidatonya Perdana Menteri Jawaharlal Nehru pada saat penutupan KA itu, beliau menyampaikan bahwa there is no friendship when nations are not equal, when one has to obey another and when one only dominates another. Tidak akan pernah tercipta persahabatan jika tidak ada kesetaraan antar sesama. Gitu. Ketika satu negara menuntut atau menguasai negara lain dan ketika satu negara mendominasi negara yang lainnya. Gitu. Jadi persahabatan tercipta karena ada kesetaraan. Oke. Ya, sebagai penutup dari saya, ya jangan rasis lah. Betul kan? Tetap menghargai orang, warna kulitnya, matanya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Kita bisa belajar banyak dari mereka gitu. Yang penting jangan rasis dulu. Kita harus punya toleransi yang tinggi karena di setiap ras juga kita bisa bisa mendapatkan value yang banyak lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Dan podcast episode 4 ini kita tutup. Sampai jumpa di podium episode selanjutnya. Ciao.